Well, hola people, konnichiwa, kembali lagi bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan sekarang kalian tahu bahwasanya gasket mount dan juga exploded layout itu udah jadi salah satu benchmark mechanical gaming keyboard di akhir-akhir ini kali ya. Gak sedikit brand gaming gear itu ngerilis mechanical gaming keyboard di dua hal tadi ya. Kalau nggak gasket mount ya exploded layout lah gitu. Bahkan persaingan panas tuh terjadi di pabrikan-pabrikan lokal atau local pride gitu loh. Karena sekarang udah banyak banget ya mechanical gaming keyboard dari brand lokal yang beredar di Indonesia gitu ya. Pastinya ya brand lokal ini ngandelin harga yang terjangkau sebagai poin utama mereka dalam persaingan mechanical gaming keyboard pre-build coy. Salah satunya ada brand Kudu yang pernah review di Kudetek juga, yaitu Kudu Solar yang ngerilis mechanical gaming keyboard berlayout exploded dan juga pakai gasket mount dengan harga 800 ribuan. Itu cukup menarik sekali ya buat kita bahas. Kira-kira semenarik apa sih untuk Kudu Solar ini dengan harganya yang cuma 800 ribu dapat gasket mount? Langsung aja kita bahas. Ini dia Kudu Solar. Yap, seperti yang saya mention di awal, Kudu Solar pakai layout exploded dengan satu knop di pojok kanan atas. Kenapa ya ini jadi layout yang populer gitu? Kalau menurut saya sih karena layout ini bisa dibilang cukup mudah dipakai para pemula karena adanya arrow key, baris function dan tambahan knop sebagai controller multimedia juga ada. Layout ini bisa dibilang lebih compact dari layout TKL bre. Dan dengan dimensi yang compact ini, jadi lebih fleksibel buat tata letak di setup kalian dan juga lebih praktis kalau mau dibawa pergi. Di dekat arrow key biasanya kan jadi tempat branding ya. Kalau di sini enggak, karena brandingnya Kudu ada di frame sebelah kiri. Malahan di dekat arrow key-nya tadi, jadi tempat LED indikator yang bentukannya mirip segitiga bermuda. Maksudnya segitiga terbalik bre. Tapi tiap sisi ada maknanya loh bre. Waduh, ada maknanya dong. Maksudnya ada fungsinya gitu. Kalau garis yang atas merupakan indikator caps lock, garis di sisi kiri menandakan koneksinya, putih artinya connect ke dongle, merah artinya ke Bluetooth 1, hijau ke Bluetooth 2, dan biru ke Bluetooth 3. Kalau garis yang kanan buat indikator pengecesan, maksudnya pengisian daya. Merah artinya charging, dan hijau artinya full baterai. Pindah ke sisi bawah, ya kayak keyboard pada umumnya sih bre. Ada 4 titik rubber fit nih. Terus sisi depan ada keyboard fit yang bisa di-adjust dengan 2 level ketinggian. Di sisi kirinya ada 2 switch. Yang kiri switch konektivitas dan yang kanan switch untuk Mac or Windows. Nilai plus lain di Kudu Solar ini buat saya tentu aja keycaps yang dipakai. Ini manis banget sih. Semua orang emang nggak bisa suka sama keycaps yang dipakai. Tapi semua orang bakal setuju kalau keycaps yang dipakai ini cakep. Iya nggak sih? Tipe font yang dipakai elegan, tegas tapi nggak tebel tapi tipis. Gimana sih ngejelasinnya? Ya gitu dah. Feels di jari tuh halus gitu cuy. Penempatannya juga rapih di pojok kiri atas. Detailing-detailing luar angkasa di beberapa legend keycaps-nya juga kece banget dengan finishing kuning golkar. Aku selalu nyebut warna tuh pakai warna partai. Nggak tahu kenapa, lebih diinget aja gitu. Keycaps yang dipakai ini punya 3-tone colorway dengan putih gading sebagai warna utama dan abu-abu SMA sebagai warna sekundernya. Build keycaps ini tentu aja PBT dengan teknik printing die sublimation yang nggak tembus LED. Dan buat profilnya ini pakai XDR profile yang cenderung rata bre. Keyboard ini udah punya LED di setiap key-nya. Tapi saya pribadi sih lebih demen tanpa LED RGB bre. Lagian keycaps yang dipakai kan bukan double shot ya. Jadi LED-nya nggak tembus di font keycaps-nya. Tapi nih, kalau kalian gamer abis, Kudu menyediakan 18 preset mode RGB yang bisa kalian pilih-pilih pakai kombinasi FN plus garis miring kiri. Kalau matiin LED-nya, tinggal set brightness-nya ke 0% dengan cara FN plus arrow down sampai mentok. Oke, sekarang kita ngebahas switch-nya kali ya. Kudu milih pakai switch Otemu nih. Ini switch yang buat saya pribadi basic banget, karena keyboard 400 ribuan pun pakai switch ini bre. Mungkin buat neken budget ya. BTW, saya dapet yang brown switch nih. Opsi lain ada red switch dan blue switch ya. Kalau kalian ada budget lebih buat upgrade switch, gaskan aja. Karena ini udah pakai PCB yang hot swap 5 pin switches dari pabrikan Kailh. Tapi masih pakai north facing nih. Ya nggak apa-apa sih, walaupun memang keunggulan dari south facing itu bisa pakai keycaps cherry profile biar nggak terjadi yang namanya interference. Kalau di GT8 kan udah pakai south facing tuh. Tapi ya keycaps-nya masih pakai plastik ABS biasa. Udah gitu putih polosan lagi. Kalau di Kudu Solar kan udah mantap dah. 800 ribuan tinggal pakai, nggak perlu lagi spend duit buat beli keycaps third party. Siapa tahu kan dana kalian terbatas, tapi pengen keyboard pre-build gasket mount dengan layout exploded berknop ini. Tulis aja dah opini kalian di kolom komentar ya. Sebenarnya sebutuh apa sih kalian sama short facing? Oke, kita lanjut ke nilai jual utama dari Kudu Solar ini, apalagi kalau bukan gasket mount-nya. Secara awam, feel typing-nya lumayan ada perbedaan
kan dibandingkan dengan keyboard Raymond. Tapi rasanya tuh gasket mount di Kudu Solar tuh ya sedikit aja bedanya. Bedanya tuh ya gasket ini agak squishy, tapi nggak semantul-mantul itu sih. Karena rubber atau karet yang dipakai juga agak padat bre, jadi nggak terlalu membal gitu loh. Dan juga pas kita bongkar keyboardnya, ada baterai berkapasitas 2000 mAh. Ada beberapa hal kecil yang agak mengganggu buat saya pribadi. Pertama, sebagai orang yang perfeksionis atau OCD, ngelihat penempatan port USB Type-C dan wadah dangle-nya nggak center tuh bikin saya gregetan. Terus dangle receiver-nya pun polosan aja. Saran dari saya sih kasih stiker kudu kek, apa gitu, biar nggak ketuker sama gear lain yang punya dangle serupa. Dan buat kalian yang tanya, di pojok kanan atas ada knob, fungsinya tuh buat apaan sih? Ini knob fungsinya buat media volume control dan play or pause musik gitu bre. Kalau dari feels-nya sih, knobnya Kudu Solar lebih rigid dari knobnya GT8. Karena di knobnya Kudu Solar nih ada grillnya gitu, sedangkan di GT8 polos licin gitu bre. Oke bre, itu dia ulasan atau review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard terbarunya dari Kudu, yaitu Kudu Solar. Gimana menurut kalian? Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dan juga harganya. Tadi di awal saya bilang bahwasanya harganya itu cuma 800 ribuan, bener sekali. Harganya 850 ribu. Kalau kita lihat ini udah gasket mount, terus juga untuk layoutnya udah exploded juga, udah ada knob-knob ala-ala gini ya kan. Dan untuk keycaps-nya nih, kita masuk ke kesimpulan aja kali ya. Keycaps ini sangat amat menarik buat harga yang ditawarkan. Mungkin ya buat kalian yang pengen south facing, ya sayang banget ya karena memang ini masih north facing. Tapi buat teman-teman yang emang pengen ganti keycaps-nya ke yang namanya cherry profile, ya memang ini minusnya ya, karena bakal terjadi yang namanya interference gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian cari keycaps yang non cherry profile juga banyak kok, dan lebih murah juga, karena biasanya keycaps cherry profile tuh harganya wadidaw, mahal sekali bapak. Gimana menurut kalian? Apakah gasket mount-nya si Kudu ini oke juga? Oke pula atau apa gitu ya? Coba dah kita diskusi di kolom komentar. Jadi itu aja video dari saya. Lu asik banget ngap. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.